Hai, halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi ini adalah permainan yang cukup menarik teman-teman, yaitu dari Gata Kamsky sebagai penantang juara dunia bertahan waktu itu, Anatoly Karpov. Tentunya pada Karpov-Kamsky FIDE World Chess Championship pada tahun 1996. Dan saya memilih game yang keenam yang juga mirip permainannya yang dimainkan oleh Magnus Carlsen dan Ian Wozniacki. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Gata Kamsky memulai langkah dengan pion ke 4, Anatoly Karpov membalas E5, kuda ke F3 dan kuda ke F6, Better of Defense, Russian game. Di 4, kuda memukul pion pusat, gajah ke D3, D5, kuda memukul pion pusat, dan kuda ke D7. Kita lihat teman-teman bagaimana permainan ini pernah terjadi dan bagaimana hasilnya. Dan kita lihat ketika Anatoly Karpov membawa variasi ini. Kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, dan di sini putih rokade. Gajah ke D6 dimainkan. Dan kita lihat di sini pada permainan sebelumnya Garry Kasparov di mana langsung memainkan dan hitam melanjutkan rokade. Di sini putih memilih dengan kuda ke C3 teman-teman. Menteri ke H4 saat ini langsung dari Anatoly Karpov, yaitu selain juga untuk mencegah putih ke depan supaya mengontrol peta ini juga ancaman skakmat. Oke, sehingga G3 dan tanpa menyelamatkan menteri, kuda memukul kuda teman-teman. Dan di sini pion tentunya menerima. Apabila teman-teman di sini pion memukul menteri, maka kuda memukul menteri. Benteng memukul kuda dan rokade sayap menteri. Kita lihat di sini posisi masih cukup aman dan raja terbuka. Untuk itulah komputer menunjukkan bahwa hitam sedikit lebih baik di posisi ini. Dan kita kembali teman-teman, sehingga di dalam posisi ini pion tentunya memukul kuda, lalu dilanjutkan dengan menteri menyelamatkan diri ke G4. Langsung menawarkan menteri, benteng ke E1 terlebih dahulu skak. Lihat di sini raja ke D8 di mana Ian Wozniacki memainkan raja ke F8 ya. Karpov memainkan raja ke D8. Gajah ke E2 dimainkan mengancam menteri, menteri ke F5 dan benteng ke B1, yaitu mengancam pion ke depan. B6 saat ini C4 teman-teman, menukarkan pion, diterima oleh Karpov, gajah memukul kembali dan benteng ke E8. Menawarkan langsung benteng, mengambil alih file ini cukup penting. Gajah ke E3 dimainkan dan gajah ke C6. Kita lihat di mana dengan gajah ini mungkin menteri ke depan bermanuver, ancaman skakmat. D5 dimainkan langsung mengancam gajah, gajah ke D7, di mana juga ke depan mungkin menteri di suatu saat nanti membawa ke tempat ini sehingga gajah aktif ancaman skakmat. Gajah ke F1 saat ini teman-teman, langsung juga menguasai diagonal ini. Komputer menunjukkan layak juga dicoba dengan gajah ke D3 mengancam menteri. Dan di sini tentunya menteri harus ke F6. Apabila dicoba memukul pion yang terlihat gratis ini, jelas ini salah karena C4, menteri ke C6, C5 mengancam gajah, pion memukul pion, maka gajah ke B5 teman-teman. Menteri akan hilang dan di sini pun jelas bahwa putih lebih baik. Menteri ke B3 dan kita lihat mengancam gajah, mengancam pion, gajah menyelamatkan diri, menteri memukul pion dan di sini putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman di dalam posisi ini tentunya pastinya Anatoly Karpov jika hal ini terjadi akan memainkan dengan menteri mundur ke F6 dan C4 dilanjutkan, dan ini pun masih cukup sebanding. Namun kita kembali di posisi ini Kamsky langsung gajah mundur ke F1 menguasai diagonal ini ke depan dan dilanjutkan H6 saat ini. C4 dilanjutkan, benteng ke E7. Gajah ke D3 mengancam menteri, menteri ke F6, raja ke D2. Raja ke E8, kita lihat teman-teman bagaimana Karpov bermain. Karpov terkenal sebagai posisional ya, dan mungkin ia akan bermanuver raja kembali, membawa benteng aktif ke depan. Gajah ke C2 dimainkan, mencoba menukarkan gajah ke depan, menteri ke C3. Langsung juga mengancam pion, juga mungkin mencegah menteri ke depan untuk juga ancaman. Kita melihat ide dari putih, selain untuk menukarkan, dapat juga menteri, oke? Gajah ke B3 dilanjutkan, dan raja ke F8. Kita lihat teman-teman, membawa benteng aktif. Benteng ke C1 mengancam menteri, menteri ke F6, dan gajah kembali ke C2 dengan ide tetap membawa menteri.
benteng ke 8 sesuai rencana, dan apa yang harus dilakukan? Di sini Montri ke D3 sesuai rencana. Tetapi komputer kurang menyukai langkah ini, teman-teman. Sebetulnya bahwa di sini bahwa benteng ke F1 terlebih dahulu opsi terbaik, melindungi pion ini di masa depan. Kita akan melihat bagaimana pentingnya. Raja ke G8 saat ini, maka gajah ke D4. Mengancam Montri, gajah menutup, maka gajah ke E3 kembali. Mungkin saja bisa bolak-balik dan ini pun masih sebanding. Namun di dalam posisi ini, Kamsky langsung sesuai rencana, Montri ke D3, maka dibalas dengan gajah ke G4 saat ini. Kita lihat teman-teman, langsung juga mengambil alih diagonal ini, dan juga ke depan Montri dapat aktif untuk skak. Dan di sini, apa yang harus dilakukan teman-teman? Putih memainkan dengan gajah ke D2, di mana langsung menawarkan benteng, dan ini langkah blunder teman-teman. Tetapi sebetulnya juga harus cukup berhati-hati. Kita tahu event ini adalah kejuaraan dunia, cukup penting. Apabila teman-teman Montri ke H7 langsung, maka G5 saat ini. Kenapa G5? Selain membuka ke depan, maka ini juga menghalangi gajah mengancam pion. Apabila satu kali maju, gajah akan memukul pion tempo skak. Jelas, ini akan skakmat ke depan, atau Montri akan hilang tentunya. Dan apa yang harus dilakukan oleh putih? Kita ambil langkah slow A4. Maka di sini, opsi terbaik ialah dengan gajah memukul pion, teman-teman. Oke? Sebelumnya apabila sesuai rencana Montri ke F3 skak, saya akan menunjukkan kepada Anda raja ke F1, dan tidak mungkin gajah langsung ke H3. Montri harus kembali. Apabila langsung ke H3, jelas Montri ke H8 skakmat ya. Oleh karena itulah opsi terbaik di posisi ini ialah dengan gajah memukul pion, teman-teman. Terlihat tidak natural, tetapi inilah analisa komputer. Pion H menerima, maka benteng memukul gajah. Pertukaran benteng lagi-lagi ditukarkan. Apabila pion menerima, maka Montri ke F3 skak. Lihat, sudah cukup leluasa teman-teman. Raja ke G1, Montri memukul pion skak. Ya, apabila raja ke F1, jelas gajah melakukan skakmat di H3. Dan apabila di dalam posisi ini raja berpindah ke G2, maka gajah ke F3 skak. Raja ke H3, G4 skak. Lihat teman-teman, kemanapun raja melangkah akan skakmat. Raja ke H4, maka Montri melakukan skakmat. Luar biasa teman-teman. Dan bagaimana jika di posisi ini kita kembali? Benteng ke F1 bang, mencoba juga melindungi pion ini ke depan. Maka jelas ini sudah berbeda di mana Montri ke F3 skak. Lihat, gajah ini menghalangi ya. Raja ke G1, gajah ke H3, ancaman skakmat tak bisa dicegah. Menunda hanya Montri ke E4, maka ditukarkan saja, dan apapun opsi selanjutnya akan skakmat. Dan lagi-lagi saya akan menunjukkan kepada Anda, kita kembali. Opsi selanjutnya, bagaimana jika raja ke G1? Ini layak dipertimbangkan teman-teman. Gajah ke H3, ancaman skakmat ke depan, maka Montri dapat ke H7, tentunya ancaman skakmat, sehingga G5 bukan. Di sini ada langkah yang cukup baik, gajah ke G6, yaitu menghalangi teman-teman. Apabila Montri menukarkan, dapat saja ditukarkan ke depan dan gajah diselamatkan. Oke. Apabila pion memukul gajah, maka Montri memukul pion skak, waktu yang sama mengancam gajah. Dan lihat, ini pun masih cukup sebanding. Namun kita kembali teman-teman. Di dalam posisi ini dimainkan oleh putih, gajah ke D2. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah spektakuler yang dimainkan oleh Anatoly Karpov di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Ya, betul dengan benteng ke E2. Ya, apabila teman-teman benteng menukarkan benteng, inilah yang diharapkan oleh putih karena apa? Pertukaran. Benteng menukarkan, gajah memukul kembali, dan ini pun masih cukup sebanding. Tetapi akan sangat berbeda teman-teman dimainkan dengan benteng ke E2. Lihat, karena apa? Di sini Montri akan melakukan skakmat ke depan. Oke? Sehingga di dalam posisi ini masih dimainkan dengan benteng memukul benteng, maka benteng memukul benteng kembali. Tetap ancaman yang sama. Benteng ke F1 mensupport pion, maka lagi-lagi ini adalah langkah penentu yang juga membuat putih menyerah. Coba teman-teman, apa opsi terbaik kita? Bagaimana teman-teman? Ya, betul dengan benteng memukul gajah, dan di sini juga putih menyerah. Karena apa? Kita lihat langsung juga menghilangkan Montri mengontrol peta ini, sehingga Montri memukul benteng, maka Montri ke F3 skak, raja ke G1, gajah ke H3, ancaman skakmat. Tentunya untuk menghentikan ilah gajah harus ke E4, maka jelas di sini akan unggul perwira,
pion ke F3, menteri ke F5. Dilanjutkan dengan melakukan skak ke depan. Di sini juga benteng sedang terancam. Untuk itulah putih menyerah. Bagaimana teman-teman permainan kombinasi yang sangat menarik yang dimainkan oleh Anatoly Karpov yang juga memenangkan permainan pada juara dunia tahun 1996. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga berikut adalah standing setelah mereka bermain teman-teman. Seharusnya permainan ini adalah 20 game, tetapi setelah skor 10,5, 7,5, 18 game terjadi, di sini juga permainan dihentikan karena apa? Andaikan saja dimenangkan oleh Kamsky, tetap skor Karpov sudah lebih baik. Luar biasa teman-teman. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, mari support channel dengan cara like, subscribe, share. Dan ke depan juga kita akan mengulas permainan menarik tentunya kejuaraan dunia Magnus Carlsen Jannik Niaci. Tekan notifikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.